Pagi dan selamat datang pada acara CX Zone yang pertama. Saya Weni Anggriani yang akan memandu acara pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Delta Purnawidiangga selaku CEO of Kiskas dan Bapak Muhammad Fajrin Rashid selaku Director of Digital Business at Telkom. Seperti Bapak dan Ibu ketahui, webinar hari ini diselenggarakan oleh Kiskas dengan mengusung topik mengenai Customer Experience atau yang disebut juga sebagai CX. Untuk Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang Kiskas, maka saya akan menjelaskan sedikit. Kiskas merupakan platform multi-channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan melalui percakapan yang real-time dengan konsumen dalam jumlah yang masif. Kiskas juga merupakan partner resmi dari WhatsApp yang membantu berbagai bisnis di Indonesia dalam mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk bisnisnya. Sejak berdiri dari tahun 2013, Kiskas juga membantu ratusan perusahaan dari 23 industri yang berbeda yang berada di 19 negara. Tema webinar kita pada hari ini adalah Driving Your Business Digital Transformation Through CX. Pada era new normal, di mana akselerasi transformasi digital semakin cepat, perusahaan juga diharuskan untuk selalu berinovasi agar tetap bertahan. Akselerasi tersebut juga membentuk digital customer experience yang menjadi nilai tambah bagi pelanggan Anda. Nilai tambah ini juga dapat menjadi suatu pembeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain, terutama dalam lingkungan yang tidak menentu. Artinya, customer experience yang baik juga dapat menjadi cara bisnis untuk tetap relevan di era transformasi digital. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu customer experience, kita akan mendengarkan pemaparan dan berdiskusi bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Muhammad Fajrin Rashid selaku Director of Digital Business at Telkom. Setelah sesi pemaparan dari para narasumber, nanti juga akan ada sesi Q&A. Dan para peserta webinar yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Tidak hanya itu, nanti juga akan ada bagi-bagi hadiah untuk peserta webinar hari ini melalui lucky draw yang akan diundi di akhir acara. Maka dari itu, pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini hingga akhir ya. Langsung saja kita mulai acara ini dengan opening speech dari Bapak Delta Purnawidiangga selaku CEO of Kiskas. Kepada Bapak Delta, saya persilakan. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Mas Fajrin. Selamat datang Mas Fajrin. Semoga sehat selalu Mas Fajrin dan keluarga dan rekan-rekan dari Telkom Indonesia. Saya mohon izin untuk share slide saya. Oke. Ya, sekali lagi selamat datang ke CX Zone. Jadi ini acara spesial yang kita siapkan, kita prepare buat kita semua. Rekan-rekan di sini yang merasa bahwa customer experience is very important. Jadi tempat kita belajar, tempat kita berdiskusi, tempat kita fokus untuk belajar lebih jauh, dan harapannya bisa membantu bisnis kita. Gitu. Di awal ini saya pengen mengajak rekan-rekan semua untuk sedikit berefleksi. Kenapa sih CX? Gitu? Kenapa sih customer experience? Dan apa sih hubungannya dengan digital transformations? Di tahun 2018, SAP, sebuah perusahaan asal Jerman ya, yang sangat besar di enterprise industry, membeli sebuah perusahaan namanya Qualtrics. Qualtrics ini sebuah analytics software. Dan nilainya nggak tanggung-tanggung, itu 8 billion US dollars ketika itu. Di tahun 2018, itu sekitar 20 kali revenue-nya Qualtrics diperkirakan. Jadi very huge. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa gitu kan? This is why number one. Kenapa? Di press release-nya di Twitter sepertinya, SAP menyebutkan bahwa alasan mereka mengakuisisi Qualtrics ketika itu adalah to power distinct experience economy, untuk mendrive experience economy dengan experience data dan transactional data atau operational data. That's very interesting. Lebih lanjut dia menyebutkan, Bill McDermott, CEO SAP ketika itu menyebutkan adalah challenges-nya perusahaan sekarang atau tantangannya perusahaan sekarang itu besar banget gitu. Karena semuanya sekarang unforgiving, implikasinya immediate ketika kita nggak bisa memastikan yang namanya great experiences dari setiap customer kita. Jadi ini yang kemudian men-trigger SAP ketika itu di tahun 2018, di akhir 2018,
untuk membeli yang namanya Qualtrics. Pertanyaan kedua atau second wise di sini, kenapa sih experience ekonomi itu penting banget gitu? Ada banyak research terkait yang namanya experience ekonomi. Salah satunya dari Walker dan Deloitte dan beberapa perusahaan riset lainnya gitu, yang menyebutkan bahwa di tahun 2020, sejak tahun lalu berarti kita sudah melewati 1 tahun dari momen tersebut, customer experience, yang namanya customer experience, akan melewati harga dan bahkan produk sebagai differentiator. Artinya apa, rekan-rekan semua? Artinya adalah customer kita, kalau mau beli, itu konsiderasi utamanya bukan lagi kita lebih murah dari yang lain, bukan lagi produk kita lebih bagus dari yang lain, it's a given. Yang mereka cari adalah experience atau customer experience, bahwa mereka pengen jadi customer dengan experience yang bagus gitu dari perusahaan kita. So another research gitu, atau another writing dari segment another perusahaan analytics gitu ya, bahwa lebih lanjut terkait differentiator tadi, mereka menyebutkan secara lebih jelas bahwa dalam konteks dunia yang sangat terkoneksi satu sama lain seperti sekarang ini, yang namanya customer experience is the only true competitive advantage. Jadi secara kompetitif landscape, satu-satunya yang bisa membedakan kita dengan perusahaan lainnya dalam kondisi semuanya saling tahu seperti sekarang, sangat transparan, sangat network, customer experience is the true competitive advantage. Jadi sepenting itu yang namanya experience ekonomi, yang namanya customer experience. Oke, sekarang pertanyaan ketiga adalah, yang namanya customer experience is a key differentiator, adalah pembedanya utama kita dengan kompetitornya kita. Nah, terus kenapa ini munculnya dari mana sebenarnya namanya customer experience ini? Hasil dari research dan observasi juga dari kita di Kiska sebagai platform customer experience, ini diderive dari yang paling utama adalah teknologi mobile dan sosial media. Yang ini menyebabkan yang kita sebut sebagai a shift atau pergeseran dari ekspektasi customer itu sendiri. Yang namanya customer, dan saya yakin bisa mengapresiasi ini, bahwa yang namanya customer itu sekarang berada dalam kondisi state constant connectivity. Artinya segala sesuatunya yang kita selesaikan dengan cepat dan mobile dan sosial gitu. Jadi ini yang kita lihat sebagai original ideas, yaitu shift dari ekspektasi customer ini yang kemudian menyebabkan yang namanya customer experience menjadi sangat-sangat kritikal buat customer sekarang. Yaitu tadi mobile, orang semuanya bisa diselesaikan dengan mobile, mulai dari discovery, mulai dari browsing, kita mau beli sesuatu, sampai transaksinya itu sendiri dengan social commerce, atau chat commerce, atau transaksi di mobile apps, sampai post processing atau post purchasing. Jadi setelahnya dia masih kembali lagi ke bisnisnya tadi dengan mobile dan social media. Jadi sosial media atau media tadi yang dari bisnis di awal dianggap sebagai sesuatu yang, wah ini channel baru untuk reach ke customer saya, ternyata juga menyebabkan shift dari power antara yang tadinya ada di bisnis, sekarang jadi ke customer gitu. Kenapa begitu? Ternyata yang namanya sosial media menjadi channel ekspektasi yang lebih dari customer. Mereka pengen bisa berinteraksi dengan bisnis melalui sosial media tadi. Dan tidak hanya itu, yang namanya sosial media kemudian memungkinkan yang namanya customer itu jadi saling tahu, saling menginfluence, saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi yang namanya power yang tadinya ada top down, ada di bisnis, sekarang bergeser di customer. Customer jadi aware tentang bisnis, customer jadi bisa discover bisnis dengan lebih mudah, customer jadi bisa punya ekspektasi lebih ke bisnis, customer jadi bisa saling mempengaruhi satu sama lain menggunakan mobile dan sosial media. So this is the why yang nomor 3. Jadi sebenarnya apa sih customer experience? Di buku yang menurut saya bagus banget, datanya di Customer of the Future dari Blake Morgan. Blake Morgan menjelaskan bahwa beliau menjelaskan yang namanya customer experience adalah sebuah persepsi. Jadi sebuah persepsi dari customer itu sendiri terhadap brand. Dan di buku tersebut lebih lanjut beliau menjelaskan ada 3 driving forces atau 3 tren sebenarnya yang sudah saya sebutkan tadi. Experience ekonomi, bahwa yang namanya experience jadi penting untuk sebagai differentiator. Yang kedua, shift of the customer expectation. Yang ketiga adalah teknologi.
advancement of technology yang memungkinkan yang namanya customer experience itu jadi possible. Mulai dari big data, artificial intelligence, augmented reality, sampai real-time communication yang kita gunakan di Kiskas. Teknologi ini yang kemudian memungkinkan yang namanya bisnis untuk kemudian melakukan transformasi yang kita sebut sebagai digital transformation. Salesforce menyebutkan digital transformation simply adalah sebuah proses menggunakan teknologi digital untuk membuat sesuatu yang baru atau memodify sesuatu yang existing, baik itu business process, culture, atau CX itu sendiri, untuk memenuhi ekspektasi tadi dari customer. Ada satu buku lagi yang saya pengen sampaikan di opening ini, yaitu dari buku Leading Digital dari Josh Westerman, Didier Bonnet, dan terima kasih. Dia menyebutkan yang lebih jauh tentang transformasi digital ini ada dua dimensi. Ada dua dimensi yang kritikal untuk kita sebagai bisnis untuk tahu sebenarnya bahwa yang namanya transformasi digital, kalau kita pengen eksekusi transformasi digital yang successful untuk mencapai atau untuk men-serve customer kita dengan lebih baik, ada dua dimensi. Ada dimensi digital capability-nya itu sendiri. Kita mau ngapain sih? Transformasi CX, transformasi operasional, transformasi business model, apa yang banyak dilakukan. Terus yang kedua adalah kemampuan kita untuk mengeksekusi itu, the how, gitu, leadership capability. Di research-nya, di buku tadi, kemudian beliau memplot atau mengkategorisikan perusahaan ke kuadran. Jadi kuadrannya kira-kira seperti ini. Jadi di label ya kuadrannya, mulai dari beginners gitu yang masih baru memulai transformasi digital dengan leadership capability yang masih minim, dengan fashionista yang semuanya dicobain gitu dengan kontrol yang sedikit gitu. Ada juga yang konservatif, dia nyobanya sedikit-sedikit in terms of capability, tapi very heavy control gitu, tergantung industrinya juga. Dan ada yang dia sebut dengan digital masters, yang bisa membalance, yang bisa menyeimbangkan atau punya kapasitas yang bagus di keduanya, capability yang tinggi dan leadership yang bagus. Dan yang paling penting tentunya yang kita perlu tahu adalah apa sih differentiator-nya dari tiga kuadran ini. Dan di bukunya dijelaskan lebih lanjut bahwa digital masters excel atau benar-benar melebihi peers-nya karena mereka bisa menguasai digital capabilities maupun leadership capabilities di situ. Mereka on average 10% lebih baik dari peers-nya in terms of top line. Tapi dari sisi profitability even more, gitu, lebih bisa sampai 20-30% on average. Digital capability itu apa sih gitu? Nah, ada 3 broad kategori di buku tersebut dijelaskan, tapi zoom in yang relevan dengan yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah customer experience. Dia menjelaskan bahwa transformasi customer experience is about understanding the customer, growing the top line, dan memastikan kita mengoptimasi yang namanya customer touch points di situ. Customer itu nemu kita dari mana sih? Dan ternyata dari ekspektasi customer tadi, customer bisa nemu kita dari mana-mana. Dan ketika kita mentransformasi namanya customer experience, the implications atau efeknya ke kita sebagai bisnis itu luar biasa rekan-rekan semuanya. Mulai dari peningkatan revenue, peningkatan loyalty yang juga penting, nggak cuma loyalty tapi ARPU, average revenue per user. Jadi dia lebih loyal dan dia belinya lebih premium nih harganya, lebih mahal. Dan overall increase competitiveness dari kita sebagai bisnis untuk customer kita. In conclusion, sebagai kesimpulan kalau dalam topik digital transformation sendiri, buku ini mengkonklus bahwa yang namanya transforming customer experience itu sendiri adalah jantungnya transformasi digital. Pada pagi hari ini, teman-teman semua, teman-teman berada di sebuah acara namanya CX Zone. Ini sebuah acara CX Zone pertama nih, ini perdana, dan ini menjadi inisiasi dari sekian banyak acara serupa yang akan kita adakan di Kiskas untuk tadi belajar, berdiskusi, dan mentransformasi kita sebagai bisnis untuk menjadi lebih baik in terms of customer experience. Dan pagi hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, Mas Fajri, Muhammad Fajri Nasib, Direktur Digital Business di Telkom, yang akan men-share lebih jauh tentang driving your businesses digital transformation to CX, to customer experience. Itu saja dari saya. Selamat menikmati. Let's have conversation. Saya kembalikan kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Delta atas pemaparannya. Semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran ya pada para hadirin mengenai topik acara kita hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Fajrin Rashid selaku Director of Digital Business at Telkom. Saat ini beliau menjabat di Telkom Indonesia sejak tahun 2020 dan sebelumnya beliau merupakan co-founder dari Bukalapak. Halo, selamat pagi Pak Fajrin. Bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi Mbak Weni, Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Teman-teman semua. Baik, kalau begitu sepertinya kita tidak perlu berlama-lama lagi ya Pak. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Kepada Pak Fajrin, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Weni. Tim saya sudah hadir ya untuk membantu untuk share presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan rekan-rekan semua, beserta CX Zone webinar ini begitu ya. Tadi perkenalkan lagi gitu ya, nama saya Fajrin. Saya di Telkom sejak tahun lalu. Sebelumnya bersama dengan beberapa rekan mendirikan perusahaan Bukalapak dari tahun 2009 akhir begitu ya, jadi hampir 11 tahun sebelum kemudian diangkat menjadi direktur Telkom di pertengahan tahun 2020 lalu. Saya di sini akan share sedikit terkait dengan bagaimana kita bisa drive bisnis kita, terutama di bidang transformasi digital melalui customer experience. Dan sebenarnya ini melengkapi nih yang disampaikan oleh Mas Deta tadi sebenarnya sudah sangat baik begitu ya, bahwa CX itu sesuatu hal yang sangat penting. Dan tadi saya juga sangat menyukai pendekatan yang disampaikan oleh Mas Delta soal beberapa why tadi begitu ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5 begitu. Saya suka 5 begitu ya. Intinya bagaimana kita kalau misalkan ada sebuah permasalahan atau ada sebuah fenomena, itu kemudian kita gali kenapa begitu ya. Namun kalau bisa sampai bertemu dengan akar permasalahannya begitu. Sehingga kita bisa tahu apa persisnya yang harus kita lakukan ke depan. Next slide. Jadi yang pertama, kenapa sih atau apa sih customer experience begitu ya? Customer experience itu adalah bagaimana persepsi customer terhadap bagaimana kita sebagai perusahaan dalam menyediakan produk atau jasa itu memperlakukan atau berinteraksi dengan mereka begitu ya. Jadi persepsi ini yang kemudian akan mendorong behavior mereka dan juga akan meninggalkan memori atau perasaan yang tentu saja kalau misalnya positif akan mendorong loyalty, tapi kalau misalkan negatif ya akan menjadi bumerang begitu ya. Mungkin di sini teman-teman sendiri sebagai customer sudah merasakan. Kalau misalkan teman-teman ada yang memiliki experience yang sangat baik terhadap suatu brand, mungkin tanpa diminta pun teman-teman akan share kepada orang lain gitu kan. Gila kemarin gue beli ini enak banget gitu ya, atau apalah gitu. Tapi sebaliknya gitu kan. Mungkin saya biasanya ngambil contoh traveling, tapi traveling ini sekarang mungkin sudah menjadi contoh yang sangat jauh begitu ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita biasanya traveling kemana gitu ya, nginep di hotel apa gitu-gitu. Kalau kita nggak suka, mungkin kita akan cerita-cerita gitu kan. Nggak sukanya ekstrim gitu, wah gila jangan nginep di sana deh. Lu kalau ke Bali jangan di situ lagi misalnya kayak gitu. Sebaliknya gitu kan, wah gila kemarin gue ke Bali, gue kemarin ke Jogja, apa nginep di ini worth banget gitu kan. Atau kalau zaman sekarang ya share di IG dan lain-lain gitu ya. Kalau jelek pasti kita nggak akan mau share di IG kita gitu, seperti itu. Nah, jadi ini sangat penting karena ternyata riset juga membuktikan gitu ya bahwa sebagian besar buyer itu akan mau untuk beli lebih mahal begitu ya, pay lebih mahal untuk customer experience yang baik. Next. Nah, ini juga kemudian menjadi salah satu yang ternyata menjadi prioritas perusahaan-perusahaan begitu. Jadi berdasarkan survei ternyata banyak sekali profesional yang merasa bahwa CX ini penting, bahkan lebih penting dibandingkan dengan pricing maupun produk itu sendiri. Jadi apa namanya
pricing mungkin ada yang dulu menjadi keunggulan kompetitif begitu ya, bahwa oh kita mesti bikin price point dan lain sebagainya. Produk mungkin juga dulu penting menjadi salah satu yang kita unggulkan gitu ya, oh kita punya fitur ini yang nggak dimiliki kompetitor kita gitu. Tapi in the end ternyata CX itu sendiri lebih penting. Jadi not necessarily the cheapest product, not necessarily produk yang memiliki fitur yang paling efektif ternyata, yang paling banyak ternyata yang dipilih oleh customer begitu. Tapi ternyata adalah yang ujung-ujungnya kombinasinya menghasilkan CX yang terbaik. Bisa jadi harganya sebenarnya nggak terlalu murah begitu. Tapi dibandingkan dengan CX yang didapat, produk ini ternyata yang menghasilkan CX yang tertinggi lah yang kemudian menghasilkan atau yang menjadi prioritas bagi customer. Next. Jadi tadi sudah saya sampaikan soal apa namanya orang yang ingin membeli lebih banyak berdasarkan CX begitu ya, dan ternyata memang berdasarkan riset juga ujung-ujungnya efek the profit and loss gitu, ujung-ujungnya ngaruh ke top line atau bottom line begitu ya, bahwa orang atau perusahaan yang memiliki customer experience yang baik ujung-ujungnya revenue-nya ya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di pasar. Next. Nah, jadi persisnya apa saja? Yang pertama, increase revenue tadi, begitu ya. Kemudian yang kedua, create loyalty. Again, karena tadi, kalau kita mampu menghadirkan customer experience yang baik, maka customer akan datang lagi dan lagi, begitu. Dan tadi saya sampaikan soal advocacy and referral. Customer akan menceritakan pengalaman tadi kepada orang lain, begitu. Apalagi orang Indonesia ya, yang sangat suka atau yang sangat hobi bersosmed ataupun memiliki jejaring. Reduce churn tadi. Jadi sebaliknya, kalau misalkan customer experience jelek, maka yang terjadi churn gitu ya. Orang akan berhenti menggunakan produk kita. Cari deh produk lain, alternatifnya apa ya begitu. Sehingga ujung-ujungnya ini menjadi advantage bagi produk kita dibandingkan dengan produk yang lain. Next. Nah, ini evolusi begitu ya perusahaan dari tahun 70-an sampai dengan sekarang. Dulu perusahaan dalam memberikan produk atau layanan, ya dia memberikan produk dan layanan yang mereka bisa. Kemudian seiring waktu, perusahaan realize bahwa dia perlu memberikan solusi, begitu ya. Jadi solusi enterprise dan lain sebagainya. Lama-lama akhirnya ujung-ujungnya perusahaan paham bahwa yang penting itu ujung-ujungnya adalah customer. Jadi bagaimana menjadi customer yang, bagaimana mendengarkan customer, bagaimana menjalin hubungan dengan customer atau relation centric, begitu ya. Dan yang lebih jauh lagi, bagaimana kemudian mengkomunikasikan purpose kita kepada customer. Next, saya juga share bahwa kalau kita melihat sekarang ini ada change in customer expectation terkait dengan CX ini, begitu ya. Mobile, contoh yang sebelah kanan ya. Saya ingat sekali ketika awal-awal Bukalapak ya, tahun 2010-2011, 90% lebih transaksi online, bukan hanya di Bukalapak ya, tapi di hampir semua e-commerce, itu terjadi melalui desktop. Karena pada saat itu semua menggunakan desktop, mobile belum banyak. Masih menggunakan BlackBerry, masih apa ya, experience menggunakan mobile itu masih belum terlalu bagus lah, begitu. Sehingga kami pun pada saat itu lebih fokus membuat desktop version of the website. Right? Tapi lama-lama kita melihat pertumbuhan mobile yang sangat signifikan. Akhirnya kami membuat mobile site version, lama-lama bikin mobile app Android, lalu iOS. Dan kami benar-benar melihat bagaimana pertumbuhan mobile itu yang tadinya 90% transaksi itu melalui desktop di tahun 2010-2011, di tahun 2018-19 itu kebalik. 90% lebih transaksi online di Indonesia itu terjadi melalui mobile. Sehingga kalau kita bicara soal CX pada saat ini gitu ya, zaman now, itu mau nggak mau mobile first. Kemudian self-manage. Dulu mungkin kita banyak produk-produk yang oke, silahkan yang ingin menggunakan hubungi aja gitu ya. Atau apa, ya nanti tolong daftarkan emailnya, nanti dihubungi dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang tuh orang zaman sekarang pengennya kalau bisa customer ya daftar sendiri gitu ya. Karena apa? Saya merasakan saya sendiri gitu ya, males berinteraksi gitu. Ya saya pokoknya kalau pengen ada sebuah service gitu ya, ya saya coba gitu kan, coba sendiri gitu kan. Kalau misalkan saya apa namanya terus oke, silakan tinggalkan email nanti kami hubungi, males lah gitu kan.
Saya benar-benar pengennya klik nyoba gitu kan. Kalau saya suka ya saya beli gitu. Kalau saya nggak suka ya saya nggak jadi beli. Kemudian now, nah ini apa namanya, sesuatu yang juga sangat ini gitu ya di zaman sekarang, bahwa kita ini apa namanya harus memberikan experience secara instan kepada customer kita. Jadi kita ini kalau misalkan sekarang begitu ya, dulu di Bukalapak, kalau misalkan ada orang yang nggak suka dengan atau apa mengalami apa namanya transaksi atau pengalaman yang kurang menyenangkan dengan Bukalapak, dia akan mention di sosmed gitu-gitu ya. Nggak hanya akun Bukalapaknya, tapi juga kadang-kadang ke akun Mazaki atau saya gitu. Sekarang di Telkom juga mirip-mirip. Cuma bedanya sekarang di Telkom itu orang komplain ke saya soal IndiHome atau Telkomsel gitu. Jadi kalau ada gangguan internet gitu ya, pasti mereka akan langsung mention ke Instagram atau Twitternya IndiHome Telkom gitu ya. Atau kalau misalkan nggak dibalas-balas atau nggak dijawab-jawab, maka di-mention juga ke saya gitu kan. Tolong dong Mas ini dicekin transaksi apa nomor IndiHome atau nomor Telkomsel ini gitu kan. Jadi orang tuh membutuhkan solusi segera gitu kan. Bayangkan ya zaman dulu itu kalau kita ada komplain terhadap terhadap sebuah brand gitu ya. Yang kita lakukan apa? Kita kirim surat pembaca gitu ya ke koran atau kemana gitu kan. Nanti akan direspon mungkin minggu depan, 2 minggu lagi. Jadi secara perusahaan tuh, oh ya silakan kalau ada komplain kita tampung gitu kan. Zaman sekarang nggak bisa seperti itu. Semua harus segera gitu kan. Kemudian melalui sosial kita juga harus manage ekspektasi kita gitu ya. Apa namanya, kalau ada orang yang komplain di sosmed ya kita seenggaknya aware akan hal itu gitu ya, bagaimana kita juga kalau bisa menindaklanjuti dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh bahwa ekspektasi customer pun meningkat sehingga kita juga harus siap akan hal itu. Next. Nah, agak terkait dengan yang tadi, itu kalau kita melihat behavior customer pun itu shifting begitu ya, terutama dengan apa yang disebut sebagai platform teknologi. Platform teknologi itu maksudnya apa? Zaman dulu yang namanya media itu ya koran, kemudian media online, berita begitu ya, itu satu arah. Media sekaligus sebagai pemilik konten. Namun kalau sekarang platform yang menggenerate konten siapa? Bukan platformnya, right? Bukan Instagramnya, bukan Facebooknya, bukan YouTube-nya. Konten-konten di platform ini datang dari orang-orang. Jadi bagaimana kita kemudian melihat fenomena ini begitu ya? Kalau bisa memanfaatkan fenomena ini begitu kan? Jangan sampai sebaliknya. Tadi misalnya ada orang yang katakanlah komplain di sosmed, ya kita biarkan, jangan seperti itu. Malah kalau bisa, bagaimana kita kemudian mendorong orang untuk posting di sosmed misalnya soal brand kita yang positif gitu kan, itu the bestnya gitu. Bahkan lebih best lagi kalau apa? Kalau kita nggak bayar. Jadi orang benar-benar posting itu gitu ya, posting di YouTube gitu atau di mana tadi gitu ya, karena mereka memang menyukai. Dan ini again bisa terjadi jika apa? Jika customer merasakan experience yang sangat baik gitu kan. Tadi misalnya nginep di mana gitu ya, di hotel gitu kan, wah gila ini worth banget. Nginep di sini cuma 200.000 misalnya gitu ya, tapi pemandangannya kayak gini dan lain sebagainya gitu kan. Nah hal-hal seperti itu mesti kita sadari dan kita manfaatkan, jangan sampai kita tidak aware bahkan tidak bahkan dirugikan dengan fenomena ini. Next. Nah sekarang saya juga mau share beberapa hal terkait dengan disruption begitu ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita memang melihat bahwa disrupsi ini terjadi begitu. Bidang-bidang itu terutama melalui teknologi digital begitu ya, revolusi industri 4 dan lain sebagainya itu akan sangat mempengaruhi industri kita. Ada industri-industri yang sudah terdisrupt. Nah, contohnya apa? Contohnya yang kiri atas gitu ya. Jadi yang current level of disruption-nya itu high begitu. Contohnya apa? Retail gitu. Kita belanja yang tadinya offline sekarang online gitu ya. Ada bidang-bidang yang belum terlalu terdisrupt, tapi di masa yang akan datang akan terdisrupt. Contohnya apa? Contohnya mungkin di sini beberapa di antaranya misalnya banking, insurance gitu ya. Kita banking sudah mulai menggunakan mobile begitu ya. Namun mungkin startup fintech di bidang ini baru mulai nih kan, ada Bank Jago, Bank Net Syariah dan lain sebagainya gitu kan.
Nah, kita lihat bagaimana bisakah mereka mendisrupsi bank-bank besar begitu ya. Kemudian insurance juga mirip-mirip. Kita mungkin di sini kalau misalkan menggunakan asuransi masih menggunakan asuransi perusahaan besar gitu ya. Namun mulai ada perusahaan startup yang berusaha untuk masuk ke bidang ini. Health juga kurang lebih sama seperti itu. Nah, jadi hampir semua bidang itu akan terdisrupsi melalui digital teknologi. Cuma pertanyaannya adalah kapan dan bagaimana perusahaan ini akan terdisrupsi. Next. Nah, COVID-19 begitu. Satu sisi, mari kita berdoa, mari kita berharap, mari kita juga berkontribusi agar pandemi ini segera berlalu begitu ya. Tentu ini sesuatu yang tidak ideal. Namun di sisi lain, ternyata pandemi ini meningkatkan atau mengakselerasi adopsi digital. Jadi beberapa data sebagai contoh, of all the people yang belanja online ya, atau yang menggunakan layanan digital di tahun 2020 atau selama pandemi, itu 37%-nya adalah orang baru. Jadi yang sebelumnya belum pernah belanja online, gara-gara pandemi terpaksa untuk belanja online atau terpaksa untuk jualan online. Dan 90% lebih dari orang-orang ini itu bilang bahwa kayaknya mereka akan tetap deh belanja online atau menggunakan layanan digital ini begitu, meskipun nanti pandeminya sudah selesai. Kenapa? Karena Indian ternyata digital itu menghadirkan sebuah experience yang baik buat mereka gitu kan. Contoh apa yang kita lakukan sekarang juga gitu ya, kita melakukan seminar melalui online begitu ya. Apakah ketika pandemi itu selesai nggak ada lagi seminar online? Saya yakin masih ada. Saya yakin masih ada orang-orang yang malas misalkan seminarnya harus keluar kota atau kemana gitu ya. Tapi di rumah ternyata lagi ada waktu senggang, ada seminar online, mau deh saya ikut begitu kan. Saya yakin ada seperti itu. Kantor pun saya yakin akan hibrid lah istilahnya. Mungkin sesekali atau mungkin kadang-kadang kita harus meeting offline biar lebih interaktif atau bagaimana gitu ya. Tapi in some cases kalau misalkan timnya tersebar dan lain sebagainya pasti akan tetap ada meeting online. Nah, jadi bidang-bidang atau banyak bidang yang itu ternyata justru tumbuh pesat di era pandemi ini. Memang bidang yang sangat terpengaruh terhadap fisikal begitu ya, seperti travel dan transport itu ya berkurang. Itu sesuatu yang jelas begitu, dan unfortunate kita harapkan mudah-mudahan segera recover begitu ya. Tapi bidang-bidang lain itu tumbuh pesat. Jadi bagaimana nanti kita justru memanfaatkan juga begitu ya. Again, pandemi COVID-19 ini sesuatu yang unfortunate, tapi jangan jadikan ini sebagai momen yang kita pasrah begitu ya. Ya sudahlah mau gimana, ini lagi susah gitu ya. Tapi bagaimana kita mencari-cari juga peluang yang muncul di era pandemi COVID-19 ini begitu. Jadi ada kok pihak-pihak yang kemudian bisa tumbuh di era pandemi ini. Bagaimana PR-nya dengan kita begitu kan. Kalau pihak lain bisa, mungkin kita juga bisa. Next. Nah, another thing yang pengen saya sampaikan juga adalah pandemi ini kan mengakibatkan ya boleh dibilang pelambatan ekonomi lah ya. Kita nggak sekarang saja mengalami pelambatan ekonomi. Sepanjang sejarah kita sudah beberapa kali mengalami krisis atau pelambatan ekonomi gitu ya. Saya nggak tahu di sini usianya berapa rata-rata gitu ya. Sebelum ini kita mengalami krisis atau sedikit pelambatan ekonomi di tahun 2008-2009. Sebelumnya lagi di tahun 98. Waktu itu saya masih kecil, jadi saya nggak terlalu ingat. Jadi kita bicara yang 2008-2009 aja gitu ya. Nah, studinya ternyata perusahaan yang menjadi CX leaders itu artinya yang produknya ternyata memiliki keunggulan di bidang CX gitu ya, customer experience dibandingkan dengan kompetitor, itu ternyata bisa tumbuh lebih cepat ketika krisisnya selesai. Jadi ini sesuatu yang mungkin akan terjadi sekarang juga begitu ya. Sekarang lagi pandemi, tapi kalau kita bisa menghadirkan layanan secara CX dengan baik, maka once pandemi ini berlalu, kita bisa tumbuh atau kembali lebih cepat dibandingkan dengan sebelum pandemi. So again, this highlights more importance bagi kita untuk mengedepankan customer experience. Next. Jadi saya mengajak untuk bagaimana kita tidak memikirkan produknya dulu, begitu ya. Produk itu penting, right? Kita mesti membuat produk yang bagus. Tapi mungkin lebih penting lagi kita memikirkan customer-nya. Sehingga kita tahu produk yang bagus itu berdasarkan apa? Berdasarkan
pemikiran dari customer, berdasarkan dari customer, right? Sehingga ini mungkin perlu kita jadikan sebagai apakah itu culture begitu ya, apakah itu organisasinya begitu, dan lain sebagainya gitu. Sebagai contoh di Telkom gitu ya, sejak tahun berapa saya lupa ya, beberapa tahun lalu lah gitu, kita akhirnya membuat direktoratnya itu berdasarkan customer, berdasarkan tipe customer-nya. Jadi ada namanya direktorat mobile gitu ya, direktorat consumer, consumernya maksudnya individual gitu ya, ada direktorat enterprise, jadi yang customer enterprise gitu, ada direktorat internasional gitu ya, gampangnya gitu ya, jadi untuk customer yang sifatnya internasional gitu. Jadi di masing-masing direktorat itu kemudian dibikin produknya sesuai dengan customer type-nya begitu. Nah ini contoh apa namanya, mungkin tidak harus sama di masing-masing perusahaan begitu ya, tapi poinnya adalah bagaimana kita sebagai perusahaan atau sebagai entitas begitu ya, dalam mendeliver layanan kita, mungkin dalam hal strategi, deliverable, people, marketing message, organisasi, dan lain sebagainya itu perlu dipertimbangkan agar lebih customer centric. Nah, itu PR-nya. Next. Ini sesuatu yang juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dunia begitu ya. Contoh di Amazon. Dia punya framework yang kiri itu, intinya customer centric buat dia itu adalah gabungan dari 3 hal. Yang luar-luarnya ya. Feedback, jadi bagaimana dia dapat feedback dari customer. Kemudian yang kiri bawah, understanding customer-nya. Jadi jelas dia selalu berusaha untuk mengetahui, berusaha untuk mempelajari behavior dari customer dan lain sebagainya. Dan yang yang kanan bawahnya adalah designing the experience. Jadi feedback, customer, dan experience. Itu 3 keywords yang digunakan oleh Amazon. Next. Sehingga yang tadi saya katakan, sekarang ketika kita bicara soal product management, itu dulu fokusnya itu biasanya di pasar gitu kan. Oh, pasar kira-kira trennya kemana nih gitu ya. Kemudian fokusnya ke advantage secara teknologi, karena kita bicara soal produk teknologi gitu ya. Oh, kita bikin fitur ini, kita bikin kelebihan platform ini dan lain sebagainya gitu. Namun sekarang kita berfokus kepada people tadi, berfokus kepada empathy. Nah, ini ada satu keyword yang pengen saya highlight juga, yaitu empathy. Next. Berdasarkan riset, ternyata perusahaan-perusahaan top dunia, hampir semuanya begitu ya, perusahaan-perusahaan terbesar dunia itu memiliki skor empati yang tinggi. Dan ini bahkan boleh dibilang itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka bisa menjadi besar. Apa sih empati itu? Next. Jadi empati itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita di posisi orang lain. Dalam hal ini tentu saja customer begitu ya. Jadi kalau istilahnya di sini, seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another gitu. Jadi ini sangat penting kenapa? Karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut customer kita begitu kan. Kalau kita misalkan membuat produk gitu ya, teman-teman di sini mungkin ada yang software engineer, data science, dan sebagainya gitu ya. Bikin produknya itu bagaimana? Di depan laptop gitu ya. Kebanyakan di depan laptop, di rumah atau di kantor gitu kan. Di internal gitu. Nah, tapi teman-teman bikin produk buat siapa gitu kan? Apakah itu buat pedagang pasar, buat petani, buat apa namanya, buat tukang ojek misalnya, atau apa? Yang itu kesehariannya sangat berbeda dengan teman-teman gitu kan. Jadi ketika teman-teman mendesain produk, jangan pikirkan dari sisi teman-teman gitu kan, sebagai software engineer lulusan dari ITB atau mana gitu ya, tapi pikirkan dari sisi customer tadi gitu kan. Nah, contoh yang apa namanya kita yang saya dan tim Bukalapak lakukan dulu, diantaranya misalnya ketika kami mendesain aplikasi Mitra Bukalapak, kami sengaja mendesain di awal ya, saya kurang terlalu update juga sekarang, tapi di awal seenggaknya itu Mitra Bukalapak itu dibandingkan dengan aplikasi Bukalapak yang biasa, yang customer, itu aplikasi Mitra Bukalapak itu apa namanya, tampilannya kotak-kotak gede-gede gitu loh. Jadi kalau mungkin buat customer secara umum, apaan sih ini tampilannya gini gitu kan. Tapi itu yang dibutuhkan oleh
itu yang kami pikir dibutuhkan oleh para mitra Bukalapak itu gitu, karena mereka lebih susah melihat tulisan yang lebih kecil gitu ya, sehingga kita bikin icon yang gede, tulisannya gede gitu, fontnya gede lah seperti itu, yang mungkin kurang estetik buat kita gitu, tapi works for them gitu. Jadi itu contoh begitu. Jadi bagaimana kita punya empathy, itu kita harus mengerti, right? Kita memahami seperti apa sih behavior customer, seperti apa sih apa namanya pain points yang mereka rasakan gitu ya. Dan di sini juga penting atau berperan juga data, right? Jadi kalau kita understand itu, kita bisa nanyain langsung gitu kan. Tapi kita juga bisa misalnya mencoba memahami dari data yang ada gitu kan. Contohnya gimana? Contohnya kalau kita tahu misalnya banyak orang datang ke website kita atau ke aplikasi kita gitu ya, tapi ternyata yang beli misalnya gitu ya sedikit. Jadi artinya apa? Artinya conversion rate-nya rendah gitu kan. Jadi misalnya yang datang 1.000, ternyata yang ujung-ujungnya beli cuma 10 misalnya. Artinya conversion rate berapa? 1% gitu kan. Nah, kita bisa melihat funnel atau journey mereka gitu ya, ketika datang sampai benar-benar beli itu gimana, right? Paling drop-nya di mana gitu? Apakah ketika datang terus ya udah nggak ada yang search produknya sama sekali gitu ya? Artinya apa? Artinya homepage-nya nggak menarik atau tampilan itu nggak menarik gitu ya. Bisa jadi juga misalnya gini, oke, yang datang 1.000 gitu ya, kemudian yang search, yang add to cart ratusan nih, masih gede gitu ya. Tapi kok yang beli sedikit, yang ujung-ujungnya bayar dikit. Oh, mungkin berarti isunya ada di payment-nya gitu. Payment sistemnya mungkin tidak apa namanya tidak simple gitu, complicated, susah gitu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu bagaimana kita memahami melalui data gitu kan. Jadi understand itu bisa dua cara tadi, tanyain langsung gitu ya, kita bikin FGD interview, bisa juga kita menggunakan data untuk mencoba memahami, oh ternyata ada bottleneck di sini ya, oh ternyata ada data yang menunjukkan bahwa ada pain points di sini dan lain sebagainya. Feel gitu ya, bagaimana tadi kita menempatkan diri di posisi mereka, nggak cuman kita apa namanya merasakan, oh menurut kita bagus kok gitu kan, ini kayak gampang kok, iya menurut kita, tapi menurut customer belum tentu gitu kan. Sehingga dari situ kita harapkan kita juga punya desire untuk help dan mendukung, membantu mereka. Next. Nah ini tadi contoh gitu ya. Saya suka ambil contohnya petani yang ekstrim aja sih sebenarnya. Sebenarnya nggak apa namanya nggak hanya ini gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan misalnya keseharian kita programmer atau data science, product manager atau UI UX yang bekerja di depan laptop indoor dengan pencahayaan yang baik gitu ya. Di petani di sawah tuh nggak gitu kan. Petani di sawah itu bekerja dengan outdoor gitu kan. Outdoor artinya apa? Artinya artinya aplikasinya mungkin harus di-adjust supaya pencahayaannya ketika di luar pun mendukung gitu kan. Contohnya gitu. Kemudian mereka artinya apa? Tidak banyak terhubung dengan charger. Artinya apa? Artinya mungkin aplikasi kita nggak boleh boros baterai gitu kan. Kalau sebentar-sebentar ini mungkin malas juga buat mereka menggunakan aplikasi kita gitu ya. Nah itu contoh-contoh simpel saja gitu ya. Contoh yang ekstrim lah gitu ya. Tapi intinya gimana kita menempatkan diri. Oke, kalau misalkan ini kita mau bikin aplikasi untuk membantu petani untuk apalah gitu ya. Ya, please talk to them, please listen to them, please understand and see how they how they interact gitu ya, how they do their daily activities gitu. Sehingga kita bisa tahu pain points mereka dan kira-kira solusi seperti apa yang cocok buat mereka. Next. Nah, salah satu tadi saya sampaikan soal CX itu kita bisa diukur dengan atau manfaat dari CX adalah menyampaikan kepada yang lain gitu ya, referral begitu. Mungkin untuk yang belum tahu, NPS ini singkatan dari Net Promoter Score. Ini di sini berwarna gitu ya. Jadi saya kasih tahu konsepnya dulu. Namun ketika nanti teman-teman ingin mengimplementasikan NPS ini nggak boleh diwarnain. Supaya tidak boleh ada guidance kepada customer begitu. Jadi ini contohnya pertanyaannya adalah how likely are you recommend Telkom atau ya produk kita lah ya kepada tim dan atau teman Anda lah gitu seperti itu.
Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, coba bayangkan gitu ya, teman-teman menerima pertanyaan seperti ini, terus teman-teman jawab 9 atau 10. Kalau teman-teman ketika ditanya gitu ya, again ini nggak hanya produk Telkom ya, again nanti kita mungkin balik ke kasus hotel tadi gitu ya. Misalnya teman-teman check out dari hotel, terus di kuesioner nanya gitu ya, seberapa likely Anda akan merekomendasikan hotel ini ke teman Anda gitu ya. Kalau misalkan teman-teman jawab 9 atau 10, itu artinya apa? Artinya, tanpa ditanya pun teman-teman akan share kepada yang lain, right? Teman-teman akan posting di Instagram, teman-teman akan posting di grup-grup WA gitu ya, ya sekalian pamer bahwa teman-teman merasakan experience yang baik gitu ya di hotel itu gitu. Tapi kalau teman-teman jawabnya 7 atau 8, itu artinya apa? Artinya teman-teman belum tentu share, tapi kalau ditanya teman-teman mungkin akan, oh ya oke lah gitu. Misalkan saya tahu teman saya baru balik dari Bali misalnya gitu ya. Lu kemarin di hotel itu gimana? Ya oke lah. Nah, itu 7-8. Right? Jadi teman-teman kalau nggak ditanya mungkin nggak akan share-share. Tapi kalau ditanya ya jawab ya oke gitu. Nah, bagi NPS ini namanya pasif atau netral gitu. Nah, kalau di bawah 7 gimana? Misalkan teman-teman ditanya kayak tadi ya, terus jawabnya 5 atau bahkan 1 gitu ya, atau 4, 3 berapa lah gitu. Ini sebaliknya, teman-teman enggak ditanya, teman-teman akan share tapi yang negatif gitu. Teman-teman akan share di WA atau share di mana gitu ya, wah jangan deh nginep di hotel ini gitu. Enggak recommended deh gitu ya. Enggak akan lagi deh gua nginep di hotel ini gitu. Atau semacam itulah gitu ya. Itu artinya apa? Artinya sebaliknya itu kalau dari sisi NPS itu adalah detraktor gitu. Jadi yang kita harapkan tentu saja 9 atau 10 gitu kan. Jadi 9 atau 10 itu buat kita positif dalam hal NPS ini gitu. 7 atau 8 tuh buat dalam hal NPS ini adalah netral. Sedangkan di bawah 7 itu artinya negatif. Jadi ngitungnya NPS itu yang positif dikurangi yang negatif. Yang 9 10 dikurangi dengan yang 1 sampai 6. 7 8 tuh ibaratnya kalau kita nanya ini kepada orang-orang terus jawabannya 7 8 semua gitu ya, maka NPS-nya 0. Ya. Tapi kalau lebih banyak yang jawabnya 6 ke bawah dibanding yang 9 10, maka NPS-nya negatif. Tapi kalau sebaliknya banyakkan yang 9 10 dibandingkan dengan yang 1 sampai 6, jawabnya itu berarti positif angkanya, right? Nanti silakan dikali lebih lanjut gitu ya. Tentu saja NPS yang baik itu yang angkanya positif gitu ya. Bahkan positifnya besar gitu. Sebagai gambaran beberapa perusahaan top dunia NPS-nya itu di atas 50. Lupa saya, ada yang 60, 70, 80 gitu. Jadi itu goal best practice gitu. Ya kalau bisa di atas 50 bagus. Kalau enggak ya at least di atas 30 menurut saya lumayan oke lah gitu. Nah, tapi ketika teman-teman nanti misalkan pengen tahu gitu ya, pengen melakukan riset soal berapa NPS produk teman-teman ke customer teman-teman, jangan diwarnain kayak gini. Ini diwarnain karena teorinya gitu ya. Tapi ketika ditulis how likely, ya udah tulis aja angka 1 sampai 10, that's it gitu ya. Nanti silakan biar customer sendiri jawabnya oke berapa ya? 7 lah, 8 lah, 9, 10 gitu. Karena kalau dibikin warna kayak gini akan terpengaruh gitu kan. Orang akan oh yaudah deh nggak enak deh 7 deh gitu. Padahal sebenarnya dia mungkin nggak happy. Apalagi orang Indonesia kadang-kadang nggak enakan gitu kan. Jadi ini aja gitu ya, 1 sampai 10 that's it, nggak usah kasih tanda apa-apa lagi gitu, nggak usah kasih warna, nggak usah kasih apa gitu kan. And then see how they really respond about our products gitu kan. Kalau ternyata banyakan yang ngisi 9 ya oke gitu. Kalau ternyata yang banyakan yang ngisi 7 8 ya belum terlalu bagus sebenarnya gitu ya. Masih netral lah gitu. Belum negatif tapi masih kosong gitu kan. Kita pengen itu yang promoters gitu kan. Yang banyak kalau bisa semua orang tuh cerita yang positif soal produk kita tanpa kita minta. Next. Nah, mungkin saya balik lagi ke Amazon gitu ya. Beberapa contoh yang mereka lakukan itu, dan ini mungkin agak nyambung juga dengan Kiskas gitu ya. Itu adalah bagaimana mereka membuat chatbot gitu. Karena mereka merasa bahwa kalau kita ngomongin e-commerce gitu ya, sesuatu yang paling itu kadang-kadang tuh banyak, wah kok ini ada ini sih gitu kan. Oh ini ada apa, barang saya kok telat sih. Oh ternyata barang saya ada yang rusak sih dan lain sebagainya, butuh difasilitasi secara cepat. Dan mereka membuat chatbot yang automatically bisa memproses refund atau hal-hal lainnya begitu ya. Jadi ini ternyata dapat mendorong customer experience buat Amazon. Next.
Contoh lain terkait dengan customer experience, mungkin kita dalam mengembangkan produk ya, khususnya produk digital, itu kita balik ke kasus yang awal tadi, kita pengennya menunjukkan kelebihan produk kita gitu kan. Wah, produk kita ini A, B, C, D, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat produk-produk top dunia, itu sebenarnya jarang sekali nampilin list features gitu ya, kecuali dalam rangka membandingkan produk yang sebelah kanan gitu ya. Kalau teman-teman lihat produk yang kiri, itu benar-benar ya pokoknya sangat simple gitu ya. Silahkan coba gratis, that's it gitu. Padahal kita tahu fitur AWS itu mungkin sangat lengkap gitu ya. Banyak banget lah gitu. Tapi mereka nggak ada yang nampilin segala macam fitur di sini gitu kan. Very simple, sesuai dengan kebutuhan customer. Kalau misalkan kemudian customer pengen tahu, ini ada paket seperti apa ya, ditampilin maksimum 3 atau 4 pilihan saja buat customer yang sebelah kanan gitu ya. Saya pernah ngeliat satu produk yang produk apa ya saya lupa gitu. Ketika saya masuk gitu kan, terus saya pengen tahu, oke ini produk apa sih? Oke, saya cek deh apa namanya paket-paket yang ada gitu ya. Paketnya ada 12. Saya bingung sendiri. Aduh ini yang mana ya gitu. Kadang-kadang kita paradox of choice gitu kan. Kita kebanyakan pilihan, bingung sendiri, akhirnya males deh gitu kan. Jadi kalau bisa, kalau dalam menawarkan pilihan kepada customer dalam hal digital gitu ya, 3 maksimum 4 deh gitu. Kasih penjelasan clear, oke, ini kalau fitur yang ini, plan yang ini fiturnya ABC, misalnya fitur yang tengah ABCD, yang kanan ABCDE misalnya gitu ya. Sehingga customer bisa milih, oke saya pengen yang paling murah aja deh, saya nggak terlalu butuh yang lainnya gitu. Atau sebaliknya saya pengen everything, ya udah yang paling kanan. Nah ini contoh-contoh bagaimana kita bisa menempatkan diri kita dalam posisi customer. Next. Nah ini sedikit implementasi di Telkom gitu ya. Share sedikit 1-2 slide. Jadi kalau kita bicara soal CX, ujung-ujungnya itu akan bicara soal 3 hal. People, gimana kita empower atau upgrade capability kita, tim kita begitu ya. Kemudian bagaimana kita menggunakan teknologinya atau tools-nya gitu ya. Dan yang terakhir bagaimana kita melihat kembali proses bisnis yang ada di perusahaan kita. Barangkali ada proses SOP, birokrasi, atau bahkan organisasi yang perlu diubah. 3 hal ini kemudian kita terapkan di Telkom seperti apa? Di Telkom ada istilahnya front end dan back end begitu ya. Contoh untuk menangani atau berinteraksi dengan customer IndiHome, kita punya aplikasi namanya My IndiHome. Untuk segmen yang lain kita ada namanya My Tense, My Career gitu ya, tapi itu untuk lebih ke enterprise dan lain-lain. Mungkin teman-teman lebih taunya IndiHome lah ya, seperti itu. Nah, di belakangnya ada sistem-sistem lain. Nah, next. Nah, ini yang tadi saya katakan, customer experience itu di tengah-tengah. Kemudian, bagaimana Telkom melihat keseluruhan bisnis ini, di atas adalah customer-nya. Customer Telkom ini macam-macam gitu ya, government, apalah gitu-gitu. Journey-nya mereka apa saja, explore, buy, activate, dan seterusnya. Kemudian, CFU itu namanya Customer Facing Unit. Jadi, direktorat-direktorat yang menjadi customer facing, yang tadi saya sampaikan. Direktorat Consumer, Direktorat Enterprise, Direktorat Internasional gitu ya. Nah, ini adalah direktorat-direktorat yang in charge terhadap depannya tadi begitu. Saya, Direktorat Digital Business, itu yang namanya FUDB. Jadi, bukan customer facing, tapi functional unit. Functional Unit Digital Business. Ada satu lagi namanya Functional Unit Network gitu ya, yang terkait dengan jejaring. Jadi kami lebih banyak in charge di product development-nya. Tentu saja, tapi dalam membuat product development, dalam menyusun customer experience, kami ngobrol sama CFU-nya gitu kan. Kami ngobrol sama teman-teman dari Direktorat Consumer misalnya. Jadi contoh aplikasi My IndiHome itu adalah koordinasi, kolaborasi dari Direktorat Consumer dengan kami, dengan Direktorat Digital Business dan Direktorat Network begitu. Kenapa? Karena yang tahu soal product development, yang tahu soal UI UX, yang tahu soal software engineer di tempat saya, tapi yang tahu soal customer-nya, yang tahu soal pain points-nya, yang tahu soal kira-kira yang penting buat customer apa, itu ya CFU-nya gitu kan, Direktorat Consumer-nya yang berhubungan dengan customer atau pelanggan secara langsung. Jadi bagaimana kita kemudian membuat tim barengan untuk bisa meningkatkan customer experience di IndiHome, itu kemudian yang menjadi intinya di tengah itu.
Itu mungkin dari saya akhiri. Silakan setelahnya tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Meni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fajrin atas pemaparan materinya. Sebelum kita memasuki sesi Q&A, perlu diketahui bahwa peserta webinar dapat mengisi link feedback yang telah kami sebarkan di kolom chat ya, dan juga bisa dilihat di layar masing-masing. Bagi peserta yang mengisi link feedback, berkesempatan untuk memenangkan hadiah yang akan diundi di sesi Lucky Draw pada akhir acara nanti. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke sesi Q&A. Para peserta webinar bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang nanti akan dijawab oleh Pak Fajrin. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, jadi saya langsung bacakan saja kali ya Pak. Dari Bapak Atar Muharam. Bagaimana cara membangun customer experience yang baik dan apa metrik customer experience untuk evaluasi dan monitoring customer mendapatkan experience yang baik. Silahkan untuk Pak Fajrin. Ya, sebenarnya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi paling penting adalah bagaimana kita memahami terlebih dahulu sebenarnya pain points yang dirasakan oleh customer kita sebenarnya apa sih gitu ya. Memahami ini bisa dilakukan melalui secara langsung begitu ya. Kita tanya, kita bikin questionnaire, kita bikin FGD, kita bikin ya intinya interaksi dengan customer kita gitu ya, untuk mengetahui apakah ada feedback terhadap produk atau layanan kita begitu. Nah dari situ itu yang menurut saya penting sebagai input untuk improvement produk kita. Jadi saya suka sampaikan kepada tim saya, yes kita boleh punya roadmap pengembangan produk sesuai dengan yang kita pikirkan begitu ya. Namun saya sampaikan bahwa jangan lupa untuk secara rutin melihat data dan juga berinteraksi dengan customer untuk mengetahui barangkali ada perubahan-perubahan atau fitur-fitur lain yang lebih penting dibandingkan dengan yang kita pikirkan dalam roadmap begitu. Dan itu perlu kemudian menjadi salah satu diskusi secara agile begitu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu strict dengan rencana kita gitu ya, sehingga ketika ada feedback di lapangan ini tadi gitu ya, bahwa oh ini ternyata sebenarnya customer kita begini nih butuhnya gitu kan. Ya kalau misalkan kita rasa itu prioritas, mungkin kita perlu mengubah roadmap kita gitu kan, untuk geser mungkin katakanlah tadi kita punya plan untuk develop A gitu ya, oh develop A-nya quarter depan dulu deh, kita ada fitur lain yang lebih penting nih berdasarkan feedback dari pelanggan atau berdasarkan data yang kita punya gitu kan, bahwa oh conversion rate kita rendah banget nih gitu kan. Kita mesti secepatnya improve payment system kita, misalkan seperti itu. Itu mungkin secara umumnya begitu ya. Tentu saja dalam hal gali pain points dan lain sebagainya itu akan sangat banyak kemungkinan yang muncul, dan bagaimana kita bisa membuat prioritas itu sesuatu yang harus didiskusikan lagi. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Denny Rizky yang bertanya, apakah dengan hadirnya teknologi machine learning atau AI bisa mengambil alih peran manusia dalam menjalin hubungan baik dengan customer? Ya, saya pikir menjalin hubungan baik itu ya bisa saja begitu ya. Cuman kalau dari pengalaman selama ini begitu ya, AI itu akan lebih baik ketika menjadi tools atau assisting our decision as a human gitu. Jadi secara umumnya lah ya, secara umumnya AI itu melengkapi atau augmenting capability dari manusia gitu. Seperti itu. Dan ini dibuktikan dengan riset gitu. Contohnya dulu pernah ada games gitu ya, bukan games ya games lah, pertandingan catur. Tapi pertandingan caturnya lucu. Yang ikut boleh orang, boleh komputer, boleh orang dan komputer. Yang menang apa? Yang menang orang dan komputer. Jadi komputer doang itu ternyata tidak bisa menang gitu. Nah, jadi ini apa? Ini menunjukkan apa gitu ya? Dan di bidang-bidang lain juga sama ya. Kalau saya nggak salah, kedokteran juga pernah ada yang seperti itu gitu ya. Di mana bahwa ternyata diagnostik dari dokter dibandingkan dengan diagnostik dari robot gitu ya, dari AI, dibandingkan dengan diagnostik
dari AI dan kemudian dijadikan input bagi dokter, yang paling baik ternyata yang terakhir. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan AI menurut saya gitu ya. Namun bukan untuk menggantikan, tapi untuk enhance our decision making capability dalam banyak pihak gitu ya, dalam banyak kasus. Jadi misalnya kalau kalau dalam hal e-commerce atau produk digital gitu misalnya dalam hal buat learning kira-kira rekomendasi seperti apa ya yang cocok disampaikan kepada orang-orang begitu. Nah, begitu itu sudah keluar bahwa ternyata ada korelasi seperti ini gitu ya. Mungkin in the end akan baik ketika kemudian ini menarik, tapi kemudian tim marketing gitu ya, orang lagi-lagi menggunakan input data tadi untuk mendesain kira-kira promosi seperti apa yang menarik begitu. Nah, jadi kombinasi-kombinasi seperti itu menurut saya yang paling efisien dalam hal meningkatkan bisnis kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajrin. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Fajrin dan Pak Delta. Jika berbicara mengenai customer experience, pasti berkaitan dengan customer engagement dan bagaimana strategi Mas Delta dan Mas Fajrin untuk men-treat customer agar tetap setia menggunakan jasa atau layanan perusahaan. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Delta dulu. Gantian. Saya nggak harus jawab sebenarnya. Anyway, thank you Mbak Wiki. Pertanyaannya menarik tadi ya dari terkait dengan customer engagement, part of the customer experience. Jadi kalau saya boleh pinpoint, menurut saya tadi apa yang dijelaskan dari Mas Fajrin sudah ada beberapa poin yang kaitannya sama customer. Specifically juga related sama customer engagement ya. Jadi salah satu yang menurut saya harus dilakukan adalah yang pertama adalah the customer journey mapping. Jadi kalau kita ngomong engagement, we need to understand sebenarnya interaksi customer dengan kita itu seperti apa sih in terms of journey. Apakah itu proses ketika dia proses discovery, dia kemudian engage dengan kita untuk menanyakan soal produk kita, menanyakan soal service kita, atau ketika sebenarnya dia mau bertransaksi, dia kemudian berinteraksi dengan kita as part of their making the transaction process gitu sebenarnya. Atau sebenarnya dia udah transaksi, kemudian after purchasing atau after executing the service, dia baru nanya ke kita untuk komplain, support, atau anything. Jadi yang pertama yang perlu dipahami sebenarnya mungkin kita harus nge-map customer journey ya, customer journey. Dan kemudian dari setiap customer journey tadi, baru kita kemudian drill down sebenarnya gimana kita mengoptimize experience dari customer kita. Nah, optimizingnya gimana? Sebenarnya optimizingnya bisa mulai dari analisa dari sisi touchpoint. Jadi setiap customer journey nanti mungkin punya touchpoint-nya sendiri-sendiri. Artinya misalnya dalam proses discovery nih, dia nanyain produk. Sebenarnya touchpoint-nya apa? Apakah bisa jadi website, atau apalagi social media content misalnya. Atau misalnya kalau kita lihat post purchasing gitu ya, bisa jadi touchpoint-nya tuh message di social media, atau di Instagram, dia direct message misalnya, atau komplain, atau dia nge-tweet, atau mentions di Twitter gitu misalnya, atau direct di WhatsApp misalnya, tergantung touchpoints yang available dan preferred by the customers gitu sebenarnya. Jadi yang kita rekomendasikan biasanya is to optimize in multiple touch points sebenarnya. Apalagi kalau misalnya audiensnya diverse, Bapak atau Ibu sekalian. Terus yang kedua itu memang tadi saya suka banget ketika Mas Fajrin menjelaskan bahwa komponen penting dari customer experience sendiri itu adalah sebenarnya is the people yang ada di timnya itu sendiri. Karena kalau kita ngomongin customer experience, kalau mindset dan manajemen orangnya itu sendiri dari kita sendiri belum ready, itu kita nggak bakal bisa execute that. Jadi structuring internally sebenarnya menurut saya juga bagian dari memastikan yang customer experience kita bagus. Gitu. Jadi ya tadi kalau di Mas Fajrin cerita, distructurekan supaya clear siapa yang facing, gimana caranya ada people development atau team development juga bisa punya insight terkait customer gitu, flow datanya atau flow informasinya seperti apa. Bagaimana selalu inovatif gitu. Pas seperti ini, kalau dalam konteks engagement mungkin ya as simple as tim yang mengengage, itu gimana mereka understanding terhadap customer experience. Prinsip apa yang pengen diadopsi di situ, tools apa yang mau diadopsi. Terus yang ketiga yang saya pengen advice sih soal measurement. Jadi measure and feedback. Jadi engagement itu juga perlu di measure. Mulai dari yang salah satu yang tadi Mas Fajrin sebutkan, kalau tadinya di slide-nya itu soal satisfaction, NPS score itu menurut saya
bagus banget untuk sebagai measure satisfaction, tapi bisa jadi ada measurement lain yang mungkin relevan juga dalam konteks engagement gitu sebenarnya. Salah satu hal yang menurut saya menarik, salah satu pinpointnya itu adalah is also about effortless gitu sebenarnya. Kalau talking about engagement ya, apalagi kalau soalnya konteksnya post purchasing gitu. Jadi namanya complaining, supporting gitu ya. Udah beli terus nggak sesuai ekspektasi, dia komplain. Ekspektasinya itu biasanya udah ke arah yang namanya effortless gitu, bahwa effortless experience itu gimana? Effortless experience itu sebenarnya kita menjaga supaya dia semudah mungkin mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jadi hal-hal yang harus di measure itu antara lain misalnya seberapa sering dia harus switch channel, seberapa generik jawaban kita terhadap dia ketika dia mencari jawaban, seberapa repeat information yang kita kasih ke dia sehingga dia jadi frustration. Hal kayak gini yang harus jadi measurement ya, Bapak atau Ibu. Terima kasih. Itu mungkin ya kalau ini. Baik, terima kasih Pak Delta. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh Pak Fajrin. Sorry, saya jadi lupa. Tapi pertanyaannya apa ya? Iya, ini Mas. Jika berbicara mengenai customer experience, pasti berkaitan dengan customer engagement. Bagaimana strategi Mas Delta dan Mas Fajrin untuk men-treat customer agar tetap setia menggunakan jasa atau layanan perusahaan. Begitu, Mas. Oke, tadi saya sudah cukup banyak sebenarnya menyampaikan, tapi satu hal yang mungkin saya pengen tambahkan adalah menggunakan big data, right? Jadi bagaimana kita kemudian bisa melihat juga data-data terkait dengan customer kita yang kita miliki. Contoh, di dalam e-commerce itu ada yang namanya lifetime value of customers begitu ya. Kita ngecek customer itu kalau udah belanja, kalau udah jadi customer pertama kali gitu ya, selanjutnya dia akan belanja berapa kali sih gitu ya, berapa kali dalam sebulan atau setahun gitu kan. Kemudian kita lihat persebarannya seperti apa. Contoh lainnya di Telkom misalnya, IndiHome, itu kita melihat kalau IndiHome itu kan kasarnya adalah subscription business gitu ya. Jadi kita kalau langganan IndiHome ya udah langganan seterusnya begitu ya, until suatu saat unsubscribe ya. Ya kalau buat saya kalau bisa jangan unsubscribe. tapi mungkin ada yang unsubscribe gitu kan. Nah kemudian kita bisa melihat dalam kasus IndiHome misalnya gitu ya, ada nggak pattern gitu ya? Customer yang unsubscribe tuh kenapa sih gitu kan? Seperti apa sih gitu ya? Di bulan keberapa gitu ya? Ada nggak pattern yang kemudian menjadi insight buat kita? Misalnya, ini contoh ya, datanya nggak gini, tapi misalnya ternyata datanya saya nggak bisa share, tapi misalnya gini, ternyata cukup banyak persentasenya orang yang drop setelah setahun, misalnya gitu ya. Jadi di bulan ke-13 nih, ada signifikan drop, misalnya, gitu ya. Maka mungkin itu bisa menjadi salah satu insight bagi tim marketing gitu ya, untuk oh ya sudah, kalau gitu untuk customer yang mau 1 tahun berlangganan gitu ya, kita kasihkan promosi aja gitu. Misalnya kalau Anda masih berlangganan sampai setahun ke depan, maka dikasih let's say bonus sebulan atau apalah gitu ya, kegiatan lainnya. Nah itu contoh bagaimana kita memanfaatkan big data. Nah silakan disesuaikan dengan bisnis teman-teman gitu ya. Tapi poinnya adalah data itu membuat kita bisa menghasilkan insight-insight khususnya terkait dengan produk-produk yang berbasis digital. Nah ini sebabnya juga kenapa makanya perusahaan yang berbasis digital atau perusahaan yang konvensional pun kalau bisa memanfaatkan digital untuk ini gitu kan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat tren-tren itu begitu kan. Kita bisa melihat insight-insight itu, kita bisa menggunakan insight itu untuk kemudian melakukan istilahnya churn prevention tadi. Churn prevention itu maksudnya kita berusaha untuk melakukan tindakan begitu ya, untuk mencegah customer agar tidak churn dari produk atau jasa kita. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Fajrin dari Diah Octavia. Apakah ada tips bagaimana kita memberikan customer experience yang bagus namun juga ketepatan waktu yang lumayan cepat ke calon konsumen? Thank you. Ya, jadi memang the best thing adalah kalau kita bisa men-solve apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat dari customer kita, yang customer kita rasakan gitu ya, pada saat itu juga gitu ya. Misalnya misalkan
kasus transaksi di e-commerce gitu ya, ada orang yang kecewa dengan transaksi di e-commerce kita, terus kita langsung solve, yaudah deh kita refund gitu ya. Itu pasti customer happy gitu kan, seperti itu. Kalau enggak, at least komunikasi itu yang penting, right? Jadi instead of, misalnya gini, kita tahu bahwa kita nggak bisa langsung solve layanan ini nih gitu ya. Misalnya dalam kasus transaksi e-commerce, kita harus ngecek nih ke kurirnya atau ke misalnya ke payment sistemnya gitu ya, kalau ada isu di payment misalnya gitu ya. Dalam kasus layanan internet seperti IndiHome atau apa namanya layanan internet lain, mungkin kita harus ngecek ke lapangan dan lain sebagainya gitu. Maka penting buat kita at least kita mengkomunikasikan bahwa ini sedang di-solve, right? Jadi nggak di apa namanya nggak di ghosting gitu. Kalau pakai istilah sekarang gitu ya, nggak dicuekin lah customer-nya gitu. Jadi kita komunikasikan. Kalau bisa kita juga memiliki SOP. Jadi misalnya untuk kasus apa namanya transaksi di e-commerce, oh SOP-nya mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Kak, kami akan lihat, mudah-mudahan kita akan solusikan, let's say SOP-nya sehari gitu ya, atau SOP-nya 12 jam misalnya, kita akan selesaikan dalam 12 jam ke depan. Atau dalam layanan internet juga mungkin sama gitu kan, kita akan coba selesaikan, kita akan selesaikan dalam 12 jam, 6 jam, atau berapa jam lah gitu ya, seperti itu. Nah itu adalah second best-nya. Jadi yang pertama kalau bisa tadi kita bisa solve sesegera mungkin. Yang kedua kalau itu nggak bisa maka kita jawab sesegera mungkin dan sampaikan komunikasikan dengan clear kira-kira apa namanya bagaimana solusinya atau apa yang kita lakukan dan kalau bisa sampaikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu. Nah itu adalah langkah yang seenggaknya harus kita lakukan kepada customer kita. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Saya ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Riana Fitriani. Bagaimana kita mengubah citra produk yang mulanya kurang? Apakah efektif jika kita memaksimalkan CX untuk merubah citra produk tersebut? Oke, jadi ada istilahnya yang disebut sebagai hygiene factor, right? Jadi sebelum kita bicara CX, kita pertama harus memastikan produknya itu sendiri itu istilahnya apa ya? Bukan higienis. Ya. Produknya itu sendiri emang bagus lah, kasarnya gitu loh. Seperti itu. Right? Contohnya gini, hotel lagi ya. saya pakainya hotel aja terus saya. Ya kita paling nggak harus make sure bahwa di hotel itu ya apa namanya kasurnya bersih gitu ya. Apa toiletrisnya lengkap gitu ya. Kalau kita itu aja belum solve gitu ya, orang customer datang terus ternyata sabunnya nggak ada lah, ternyata bedsheetnya nggak rapi lah gitu kan. Ya boro-boro kita ngomongin CX gitu kan. Jadi kita pertama harus pastikan dulu produk kita memiliki hygiene factor tadi, begitu ya. Artinya hal-hal yang memang basic standard yang harus dipenuhi, dan kita bisa bicara CX. Jadi kalau tadi produk jelek tadi itu, maka pertanyaan mendasarnya sebetulnya adalah, kita bisa nggak sih ya making sure bahwa produk ini bagus gitu kan. Kalau kita bicara bisnis kuliner misalnya, ya pertama pastikan dulu makanannya emang enak gitu. Kita mau pakai apa CX yang baik, kita mau apa bikin apa packaging yang menarik segala macam, kalau ujung-ujungnya nggak enak ya percuma juga gitu kan. Jadi kita pastikan dulu itu, dan CX itu bisa apa namanya bisa melengkapinya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Fajrin dan Pak Delta atas jawabannya yang sangat insightful. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:16, maka sesi Q&A telah selesai. Kepada Pak Fajrin dan Pak Delta, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oh iya, selanjutnya perlu saya sampaikan juga kepada para peserta bahwa link feedback juga sudah ditutup. Kepada peserta yang telah mengisi link feedback berhak untuk mengikuti pengundian lucky draw yang akan diundi di akhir acara nanti. Oh, baik. Selanjutnya mungkin kita langsung ke sesi lucky draw ya, yang sudah ditunggu-tunggu. Baik, oke. Boleh langsung diputar aja kali ya. Oke, selamat kepada Mbak Novita Sari sebagai pemenang pertama. Kita langsung ke pemenang selanjutnya.
Selamat lagi kepada Mas Ramadhani. Selamat juga kepada Mas Arief. Baik, kita sudah ada 3 pemenang, yaitu Mbak Nita, Mas Ramadhani, dan Mas Arief. Nah, kepada pemenang yang terpilih, masing-masing akan mendapatkan saldo e-money sebesar Rp100.000, yang selanjutnya akan dihubungi oleh tim kami untuk pembagian hadiahnya ya. Selanjutnya saya juga memiliki pengumuman yang tidak kalah menarik. Langsung saja kita saksikan video berikut. Baik, setelah si X-Zone, kami juga memiliki acara lain yang tidak kalah menarik, yaitu Conversa yang akan diadakan pada tanggal 28 September sampai dengan 30 September 2021. Nantikan informasi lebih lanjut pada website conversa.cx. Dan akhirnya kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Delta Purnawidyangga dan Bapak Muhammad Fajrin Rashid. Semoga apa yang telah disampaikan pada narasumber hari ini bermanfaat bagi para peserta webinar ya. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti acara hingga akhir. Saya Weni Anggriani dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa. Yang Mas Delta. Terima kasih Mas Fajrin. Ya.